Ruslan Buton, tersangka kasus ujaran kebencian, terancam hukuman penjara 6 tahun. Setelah rekaman suaranya mendesak Presiden Joko Widodo mundur beredar di media sosial. Kuasa hukum Ruslan Buton menilai penyidik kepolisian terburu-buru menahan tersangka. Ruslan Buton resmi ditahan Mabes Polri hingga 20 hari ke depan. Ruslan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun setelah dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tonin Tahta Singaribun, kuasa hukum Ruslan Buton, langsung mengajukan penangguhan penahanan dan mendesak penyidik segera menghadirkan ahli dalam penyidikan. Penyidik terlalu terburu-buru melakukan penahanan, sementara mengenai material yang disangkakan tersebut belum tentu pidana, kata Tonin yang dikutip dari detik.com. Ruslan ditangkap tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Tenggara Kamis 28 Mei lalu setelah rekaman suara desakan pengunduran Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Kombes Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri menyebut tersangka Ruslan Buton mengakui seluruh rekaman suara yang beredar adalah miliknya. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui benar bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah milik tersangka yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020 dengan menggunakan handphone milik tersangka yang didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu Ekstrim Matra. Ruslan Buton adalah mantan perwira menengah TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang dipecat terkait kasus pembunuhan di tahun 2017. Ia divonis hukuman penjara 1 tahun 10 bulan, lalu bebas dan disebut-sebut mendirikan kelompok Serdadu Trimatra Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Ada pertanyaan saudara yang mengganjal, benarkah Ruslan Buton ditangkap polisi hanya karena rekaman suara desakan mundur kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai kritikan penanganan krisis yang dihadapi bangsa Indonesia? Atau ada hal lainnya? Kita ulas bersama kuasa hukum, penasihat hukum maksud saya, Ruslan Buton, Tonin Tahta Singaribun. Dan juga ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Selamat malam, Bung Tonin dan Prof. Kiki. Iya, saya ke Bung Tonin dulu. Bung Tonin, posisi terakhir Pak Ruslan Buton saat ini berada di tahanan Mabes Polri, betul ya? Terima kasih. Silakan, Bung Tonin. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, bahwa perlu kami jelaskan Ya. mengenai status daripada saudara Ruslan Buton per hari Jumat tanggal 29 ditahan selama 20 hari sampai dengan 17 Juni 2020. Sementara pada saat penahan tersebut dasarnya Ruslan menyatakan dia tidak melakukan sebagaimana pasal 14 ayat 1, 2 maupun pasal 15 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 46 maupun Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 maupun 207 KUHP. Nah, jadi dia makanya hati nurani menyatakan kenapa saya mesti ditahan, maka dia tolak begitu. Ya, artinya dia tidak Jadi mengakui telah melakukan pelanggaran pasal tersebut. Itu pasal ujaran kebencian ya? Itu ujaran kebencian versi penyidik. Kalau versi masyarakat tidak, itu wajar-wajar saja. Oke, Kenapa wajar-wajar benci saja. dengan perkataan kalaulah nanti Silakan Bung Tonin. Dia katakan begini, nanti akan harimau, singa, serigala akan apa katanya. Jadi itu kan bahasa sastra sebetulnya. Di mana perbuatan pidananya. Jadi seharusnya kami minta kepada penyidik sejak awal panggil dulu ahli bahasa, ahli pidana maupun ahli mengenai ketatanegaraan. Apakah ini masuk ranah hukum pidana atau bukan? Karena semua kalau dipidanakan itu melanggar konstitusi juga, karena Undang-Undang Dasar menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Ruslan jelas menyatakan
itu pendapatnya, maka dia tidak menolak segala sesuatu apa yang sudah diucapnya, tidak ditarik kembali. Jadi itu pendapat dia. Jadi kenapa dibawa ke ranah pidana? Jadi sekali lagi, makanya dia menolak untuk menandatangani penahanan. Nah, kenapa saya mesti ditahan? Orang saya mengucap itu, katanya kan begitu. Nah, jadi makanya kalau kami uraikan, tapi mungkin ya. Ya, nanti saya akan berikan kesempatan. Saya ingin kita sama-sama mendengarkan dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ruslan Buton ya pada saat ia merekam suaranya di grup ya mantan Serdadu atau ex Serdadu Trimatra. Nanti saya akan tanyakan apa itu ex Serdadu Trimatra. Saya ingin putarkan dulu supaya kita mendengar apa yang kemudian disampaikan. Ada beberapa poin, tapi saya memilih untuk kemudian menayangkan hal ini. Nanti saya akan tanyakan ke Bung Tonin. Berikut ini. Bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Saya ingin konfirmasi dulu, ini betul suaranya Pak Ruslan Buton? Jadi mohon maaf, saya tahu Kompas sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi saya tidak dengar apa yang diputarkan tadi. Ya. Tapi saya yakin itu suaranya sesuai dengan pernyataannya. Hanya saja suara itu benar-benar yang direkam sama dia atau yang sudah beredar di pasar. Karena yang direkam sama dia itu berbeda dengan yang beredar di pasar. Kalau gitu begini, saya sebutkan saya poin-poinnya Bung Tonin. Jadi sebutkan kalau saudara tidak mundur, maksudnya Pak Jokowi presiden, maka akan terjadi revolusi besar yang terkait revolusi di mana elemen bangsa dari seluruh suku, agama, ras akan bergabung yang akan membentuk sebuah tsunami besar yang meluluh lantakan dan akan menghantam, meluluh lantakan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Apakah kemudian itu yang disampaikan? Jadi begini, kan TV Kompas ini kan bukan kantor polisi sekarang. Betul. Jadi jangan dipotong-potong, karena kalau dipotong-potong pidana semuanya. Pertanyaan jadi saya sederhana, Bung Tonin. Apakah itu yang disampaikan oleh Pak Ruslan? Dipotong-potong, kalau itu bagian dari yang disampaikan. Mana mungkin tsunami datang lagi kan gitu. Ini bahasa sastra, semua bahasa seni. Tolong dihargai seni kan begitu. Jadi orang pendapatnya tapi dipidanakan ya besok ya gimana kita semua besok guru sastra, guru seniman gitu bagaimana ya. Baik, saya ke Prof Kiki. Prof Kiki, nanti saya akan berikan satu lagi ke Bung Tonin. Prof Kiki, apakah apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan Buton itu pernyataan yang biasa-biasa saja? Nah, kalau dari bahasa, saya ini mantan anak jalanan, mantan demonstran. Ya. Suara Anda agak kurang jelas, Prof Kiki. Mungkin bisa didekatkan lagi ke mikrofonnya. Ya, saya mantan demonstran jalanan. Ya. Kalau bahasa yang dipakai seperti itu bahasa ajakan untuk bergerak gitu. Nah, untuk bergerak? Iya, tapi saya kok ini lebay banget. Lebaynya kenapa? Pertama, kalau kita mau melihat implikasi dari sebuah pernyataan atau gerakan, orangnya dulu ini siapa? Pensiunan TNI, pangkatnya hanya kapten. Kapten itu nothing di dalam struktur tentara. Iya. Yang kedua, dia dipecat karena penembakan, karena pembunuhan. Gitu. Iya. Nah, tetapi yang harus ditangkap oleh rezim Jokowi adalah bahwa ini pernyataan yang keluar, yang dirasakan resah di bawah itu, ya kira-kira seperti itu oleh sebagian anggota TNI, bahkan yang masih aktif gitu. Nah, ketidakpuasan segala macam yang jadi persoalan adalah sekarang ini lagi pandemi gitu. Lagi pandemi, jadi orang
orang kita ini kan apa yang muncul di sosmed, di internet itu apa saja dianggap benar gitu. Jadi kalau seorang mantan kapten hanya ngomong seperti itu, kalau saya mah nggak percaya, saya biarin aja. Yang jadi soal adalah dia punya implikasi meresahkan apa tidak gitu. Nah, orang kapten, pensiunan kapten bisa nyuruh apa? Wong pensiunan jenderal aja nggak bisa nyuruh bekas-bekas anak buahnya kok, apalagi hanya kapten. Tapi kan pensiunan jenderal juga ditangkap. Iya, ditangkap itu pun juga nggak bisa nyuruh anak buahnya untuk berontak. Waktu dia ditangkap kan nggak ada yang belain. Gitu. Nah, apalagi sekarang. Tetapi ambil hikmahnya apa? Apa sih yang disampaikan itu? Kalau kita lihat penjelasannya, statement-statement pidatonya itu, saya kok melihat logika yang kacau, yang rancu. Jumping conclusion namanya. Ya. Dia cerita tentang ketidakpuasan, tapi ketidakpuasan itu apa? Tidak sistematik. Tahu-tahu ujungnya Jokowi harus turun. Gitu. Tetapi harus mundur. Gitu. Tetapi bahwa ini dibilang kata-kata sastra, enggak juga lah. Gitu. Sastra itu kan enggak begitu. Nanti Taufik Ismail marah lagi kan. Jadi bahwa ini sesungguhnya memang ada hasutan, ada ujaran kebencian, tapi tidak perlu untuk kemudian ditangkap. Itu menurut Anda? Ya, kalau ditangkap, diperiksa untuk tahu dia dibayar orang apa tidak, itu ya boleh-boleh saja. Okay. Kan untuk mencari dia ditunggangi atau dia menunggangi orang, itu boleh-boleh saja. Itu kan sah menurut hukum juga sampai 20 hari bisa ditangkap. Nah, setelah itu ya polisi bisa menemukan bukti-bukti empirik, bukti-bukti fisik enggak gitu. Bahwa ada kemudian dia menyampaikan itu di grup X Serdadu Trimatra. Ya nanti kalau ada anggota grup itu yang kemudian tergerak lalu membuat revolusi di kampungnya sendiri gitu ya, ditangkap lagi kan begitu. Ini bangsa ini sedang kena pandemi, semua itu bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini, gitu lah. Presiden kan juga bukan malaikat, tetapi kalau dalam posisi begini semua ditumpahkan pada presiden dengan argumen-argumen yang tidak jelas. Statementnya dia cuma tulisannya itu kan nggak runtun, nggak ada apa sih kesalahan Jokowi dalam penanganan COVID ini, nggak ada misalnya dia membuka PSBB lebih awal atau apa gitu, ini kan nggak ada. Jadi tidak ada alasan, pokoknya suruh mundur gitu. Iya, ujungnya kesimpulannya itu dia diminta mundur, disuruh mundur. Sementara alasan untuk minta mundur itu nggak jelas gitu. Bulet aja, pernyataannya kan bulet aja. Bung Tonin, saya ingin tanya, siapa sih Serdadu Trimatra itu? Nanti selepas jeda saya akan kembali. Saya berikan kesempatan Anda untuk kemudian menjelaskan. Mudah-mudahan Anda mau menjelaskan, Bung Tonin. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sampai. Iya, apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah benar. Di mana ada ujaran kebencian, ada provokasi, ya ditangkap. Ya orang nyalain presiden itu kan boleh lah nyalain presiden. Kan saya berkali-kali bilang, presiden itu bukan malaikat, bukan dewa, dia juga manusia, tangannya dua, sama. Kan gak semuanya dilakukan oleh presiden. Nah terus jangan nanti lantas yang tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan mundur, Jokowi mundur, ini kan ngawur namanya. Pak Ketua masih di Semarang ya, masih di Semarang ini. Iya jangan karena mantan ya, jangan karena mantan. Mantan jenderal kan banyak, tadi kan juga sudah disimpulkan. Mantan jenderal banyak saja tidak berani begitu. Setidaknya dulu pernah bersumpah menjadi seorang prajurit ya. Dulu pernah disumpah menjadi seorang prajurit
untuk komando oleh pemimpin, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping dia sudah tersamping dia sudah tidak dinas lagi atau dia sudah dipecat, tetapi sumpah itu kan tidak ada yang namanya pecat. Ya sumpah ya sumpah. Walaupun dia sudah menjadi masyarakat sipil, ya tetap sumpah itu berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi saya rasa masalah Pak Ruslan Buton ini memang sengaja penggiringan opininya adalah karena tidak sejalan. Tidak sejalan lantas sama kayak masyarakat begitu. Dia berpolitik praktis, merasa tidak sejalan, merasa tidak nyaman, mundur. Tidak bisa begitu. 270 juta warga negara Indonesia. Yang boleh meminta presiden itu mundur itu hanya 50,1% rakyat Indonesia. Kalau mengharapkan mundur ya mundur. Tidak bisa. Contoh 270 juta yang minta mundur cuma 1 juta orang, ya tidak mungkin lah. Sekarang yang minta mundur boro-boro ada 1 juta. Nggak ada 1 juta orang. Mana ada 1 juta orang? Bikin polling saja. Ayo. Ada nggak yang mau minta Jokowi mundur? Bikin polling aja kalau bisa sampai 1 juta. 1 juta rakyat Indonesia dia buat polling untuk minta Jokowi mundur, kan tidak bisa. Ya, sedangkan undang-undang semua sudah ada aturannya untuk rakyat boleh saja meminta untuk presiden mundur jika ini ada presentasinya berapa juta rakyat yang menginginkan bahwa presiden itu mundur, ya kan? Tiap ada permasalahan suruh mundur. Jokowi salahnya apa? Coba dipikir, Jokowi masalahnya apa? Jokowi dipilih rakyat, betul. Jokowi itu dipilih rakyat. Nggak bisa begitu, ya pokoknya nggak bisa seperti itu. Apa-apa harus mundur, apa-apa harus mundur. Nggak sesuai, nggak cocok, mundur. Nggak sesuai, dituding PKI. Nyimak Gus, ya. Cok tahu kamu anak kecil. Biarin saja saya anak kecil daripada kamu tua, bandotan tapi tidak bisa berpikir cerdas, alias gobloknya diborong. Buat apa? Bener nggak? Coba sekali-kali berpikir yang baik, berpikir yang rasional, yang objektif. Kan enak. Kalau Anda tidak bisa berpikir objektif, bagaimana kamu bisa mencerna sebuah informasi? Sudah jelas ada makar, jelas ditangkap. Ada penghinaan terhadap presiden, ditangkap. Ada ujaran kebencian, ditangkap. Jangan memakai tafsir undang-undang bahwa kebebasan berbicara dilindungi oleh undang-undang. Selalu kebebasan berbicara yang mana dulu? Sara atau tidak? Penghinaan, sara, atau seperti apa? Masa anak kecil aja mudeng, masa yang tua nggak ngerti? Lo aneh-aneh saja. Udah males ah. Saya nggak level, jujur saya nggak level kalau cara orang berpikirnya kayak begitu. Saya nggak level. Bukan kelas saya. Saya biar anak kecil, ya saya masih mampu berpikir itu objektif. Masa yang tua-tua, masa sekelas kapten, masa sekelas perwira, masa tidak bisa berpikir objektif? Nah, ini kan salah sendiri. Betul tidak? Nah, inilah yang jadi masalah. Kalau caranya kayak begitu ya
sudah nggak bener. Maksud saya begini, jangan karena berbeda pendapat tiba-tiba kamu mau makar ideologi, makar terhadap pemimpin, makar terhadap sejarah, makar terhadap agama, makar terhadap makar itu banyak sekali. Jangan karena tidak sejalan terus kamu makar gitu. Contoh begini, kamu tuh nggak suka sama pacar kamu, terus kamu ajak orang lain untuk membenci pacar kamu, mantan kamu. Kamu katakanlah sudah tidak sejalan dengan mantan kamu, terus kamu ajak kamu ajak orang lain untuk membenci mantan kamu. Padahal kan itu urusannya sama kamu. Kenapa kamu ajak orang lain untuk makar, untuk membenci mantan kamu? Kecuali PSH loh yang melakukan seperti itu. Kalau PSH boleh. Perisan sakit hati. Makanya kalau Pak Prabowo itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan itu sudah sesuatu yang pas, cocok. Beliau nasionalis, patriot, anak putra bangsa yang benar-benar, itu Prabowo. Contohnya kan. Terus kalian dulu mendukung Prabowo. Gitu. Setelah Prabowo sudah memberikan statement untuk ayo kita kembali, Pilpres sudah selesai, sudah ada komando, tapi kalian tetap jahatin pemerintahan. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini sebetulnya Anda mendukung Prabowo atau kalian numpangin Prabowo untuk makar? Nah, kan ketahuan semua jadinya. Ya, ujung-ujungnya ketahuan semua. Benar tidak? Dulu kalian teriak-teriak, hanya Prabowo. Oke, baik. Kalau memang karena Prabowo dan Jokowi Pilpres ya, antara 01 dan 02, oke, baik. Tapi di saat Pilpres sudah selesai, tetapi kamu masih dendam kusumat, sejatinya kamu adalah relawannya Prabowo atau kamu menumpangi Prabowo untuk kepentingan lain. Nah, ini enaknya ketahuan semua. Betul tidak? Ayo. Loh, aku berani bikin polling. Saya berani bikin polling. Oh, sok di sini ya. Di sini kita bikin polling sekarang nih. Ini contoh nih. Kita praktekkan di sini. Kalau tadi katanya itu bukan ujaran kebencian, Ruslan Buton itu adalah bukan ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian itu katanya menurut penyidik, menurut rakyat tidak. Sekarang gini, kita tanya sama rakyat di sini deh, yang sebagian kecil aja deh. Kita nonton rakyat di sini yang sedang menonton live saya. Saya tanya, oke, pemirsa, kalian kasih polling. Kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih love. Nggak usah yang jempol ya, kasih love. Kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih love. Kalau Ruslan Buton tidak melakukan ujaran kebencian, kalian kasih like. Coba kita hitung di sini. Ya. Mulai sekarang, ya. Kalian tolong kasih love. Ayo, teman-teman, disupport. Kalian kasih love. Ya. Kalian kasih love. Karena menurut Anda Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian. Tapi kalau tidak melakukan ujaran kebencian, kalian kasih like. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak ujaran kebencian, kalian kasih like. Tidak ada tuh, lihat love semua. Loh, ini kan ini survei nih. Nah, ini love semua. Mana yang jempol? Cuman 1, 2. Ya. Ini. Jadi kata siapa kalau tadi dari kuasa hukumnya, pengacaranya dia bilang itu menurut penyidik
ujaran kebencian, provokasi. Tapi kalau menurut rakyat itu bukan ujaran kebencian. Ini contoh aja polling kecil nih. Hanya rakyat yang ada di sini, bagian kecil aja. Oke, teman-teman. Silakan kalau menurut Anda Ruslan Buton ujaran kebencian, kasih lope-lope. Menurut Anda kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kasih lope-lope. Tapi kalau tidak ujaran kebencian, kasih like. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak ujaran kebencian, kasih like. Coba. Mana? Tidak ada. Betul tidak? Mana yang like? Saya tanya. Tidak ada yang like. Mana? Mana sedikit sekali yang kasih like. Itu artinya bahwa kepolisian ini sudah tepat mengamankan sesosok mantan perwira atau kapten. Sudah tepat ini. Makanya apresiasi terus itu kepolisian. Polisi ya nggak boleh terintervensi, mau dia mantan apa kayak mau mantan jenderal kalau memang melanggar undang-undang. Kalau dia menyerang seorang presiden, lu ngaco lo presiden lo. Presiden itu punya TNI. Presiden itu punya Polri. Presiden itu punya badan-badan lembaga, semua itu di bawah presiden. Punya semuanya presiden. Kok kalian hina-hina segitu semaunya? Itu kelasnya seorang kapten saja. Melakukan provokasi aja ditangkap, apalagi kalian. Ini sampah-sampah medsos. Pelacur-pelacur media sosial. Betul tidak? Ayo terus. Yang menurut Anda Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kalian kasih lope-lope. Kalau menurut Anda Ruslan Buton tidak melakukan ujaran kebencian, kasih like. Ayo. Menurut kalian, kalau Ruslan Buton melakukan ujaran kebencian, kasih like, kasih lope-lope. Kalau tidak melakukan ujaran kebencian, kasih like. Survei mengatakan bahwa di sini banyak lope-lope, berarti rakyat pun bisa menilai bahwa Ruslan Buton ini melakukan ujaran kebencian. Semua lope-lope semua tuh, dan tuh lope-lope semua. Fix, betul tidak? Jadi Anda tidak usah tanya-tanya lagi. Semua media sudah kesalahan-kesalahannya seperti apa juga sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya komentari untuk masalah Ruslan Buton kemarin. Banyak yang tanya untuk Ruslan Buton. Tadi tanggapannya itu referensi ada cuplikan dari Kompas TV. Akhir cerita Ruslan Buton seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menyegarkan otak kita. Mudah-mudahan bisa membuka logika kita bahwa apapun yang dilakukan oleh Polri tentu sudah tepat dan itu yang harus bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.